Siapakah Nabi Ulul Azmi itu dan apa makna Ulul Azmi? Ulul Azminya maknanya punya bahasa katanya orang awam ya orang yang diuji oleh Allah tingkat kesabaran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق النعمة الكبرى على سيدي ولد آدم. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad amma ba'du. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita mandul, baik nikmat iman, Islam dan ihsan, termasuk nikmat yang tidak ada nilainya yang tidak diberikan kepada Nabi yang lain dan umat Nabi yang lain adalah nikmat gedanya menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mari sama-sama kita junjungkan kepada baginda Rasulullah dan seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, atba'ut tabi'in, para alim ulama, mutaqaddimin, mutaakhirin, dan juga khususan salam ta'zim kita memandung kepada gure-gure lentuan, gure-gure kita yang kehadir dalam majelis yang mulianya, dan juga salam ta'zim pribadi lentuan kepada perakat kampung, baik Tengku Imun, Tuhaput, Tuhalapan, Tengku Geci, dan seluruh jajaran kampung yang telah hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan semuanya disehatkan oleh Allah dan diberi rahmat oleh Allah, diberi syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini Allah mengumpulkan kita di satu majelis yang paling mulia, majelis Isra dan Mi'raj, dan majelis ilmu pengetahuan agama. Dan inilah majelis yang paling diridai, yang disenangi oleh Rasulullah pernah bersabda, man salaka tariqan fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mau berjalan menuju ke suatu majelis, suatu ilmu, maka sesungguhnya esok dia akan diberi jalan menuju kepada surga. InsyaAllah nyo dan tuan di atas panggungnya dan urung-urung ngejak kena dengar ceramah, tapi kita sama-sama mengulang kaji tentang peristiwa besar Isra dan Mi'raj yang pernah dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nyohna halangan mak-mak, ayah-ayah luntuan yang tuan hormati, mungkin mau'idah hasanah luntuan hana trip cuma 7, dan 1 jam seterusnya kita akan ada sesi tanya jawab
dan insya Allah selama saya bisa menjawab saya akan jawab, dan jika saya tidak bisa menjawab maka kita kembalikan ke abu-abu kita, guru-guru kita yang ada di daerah ini. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu menciptakan nabi jumlahnya 124.000. Itu banyak sekali nabinya. Jadi jumlah nabi 124.000. Dan Allah menciptakan rasul ada 313. Maka tentu dari seluruh jumlah nabi dan rasul itu Allah pilih nabi yang wajib kita ketahui berjumlah 25. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail sampai ke baginda Nabi Muhammad. Di antara 25 itu Allah pilih lagi nabi menjadi 5 orang. Dipilih oleh Allah, diseleksi oleh Allah menjadi 5 orang. Maka 5 orang nabinya dalam istilah kita nyebut disebut nanti dengan istilah ulul azmi. Apa namanya? Ulul azmi. Ulul azmi adalah para nabi-nabi Allah yang diseleksi, yang dipilih oleh Allah menjadi 5 nabi dari 25. Yang 25 itu dipilih oleh Allah dari 124.000 nabi. Siapakah Nabi Ulul Azmi itu dan apa makna Ulul Azmi? Ulul Azminya maknanya punya bahasa kita orang awam ya orang yang diuji oleh Allah tingkat kesabarannya, ketabahannya, keilmuannya diuji lulus. Maka itu disebut dengan Ulul Azmi. Yang pertama Nabi Ulul Azmi itu Nabi Nuh. Sampai sekarang tidak ada yang tahu, jarang orang yang tahu sonan nan asli Nabi Nuh. Nanti dengar nan asli Nabi Nuh? Ana. Agi tanya biasa menyo tanya dia abut, yang tapi dah dengar Nabi Nuh, oh kamu form aku. Nabi Nuh yang mukjizat yang ijazah umat godnyan ditenggelamkan di dalam laut, hujan terus-terusan lalu umatnya wafat mati. Yang keterunan. Tapi jika kita melihat Nabi Nuh itu nama aslinya yang ditulis di dalam kitab karya Syekh Muhammad Hanafi, ya, Muhammad Hanafi. Di situ tertulis nama asli Nabi Nuh adalah sama lagi nan asli tidro orang Belanda yang tahunnya jauh Aceh, jauh Puancu Aceh. Kom berarti sifat di sama, nan sama. Nah tidro orang Belanda, awak dari Belanda, diutus oleh Belanda jauh Aceh untuk Puancu Aceh. Nan goknya munyo kita nyokan tuku putih nan asli adalah Abdul Ghaffar. Maka Nabi Nuh nama aslinya Abdul Ghaffar. Begitulah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Hanafi. Sonan Nabi Nuh Abdul Ghaffar namanya. Man pakan je ke Nabi Nuh nunggu. Begini ceritanya. Ketika kapal Nabi Nuh di atas laut, menurut riwayat yang ditulis di dalam kitab Jam'ul Fawaid, Bada'i'udz Zawahir, bahwa ketika Nabi Nuh berada di atas kapal, orang-orang yang terpilih di atas kapal itu diselamatkan lalu diletakkan di atas kapal beserta hewan-hewannya. Jadi ada satu hewan
hewan itu anjing, tapi asalnya put boh mata. Menyata kalau ni no asalnya dua boh mata mendung kan? Tapi ada satu makhluk Allah ketika itu menghinggapi kapal Nabi Nuh, mata anjing itu 4 biji. Maka teruklah Nabi Nuh alaihissalam, hai, kau kan gata bro tak buka le. Maka anjing itu berkata, wahai Nuh, yang engkau katakan itu kau hina aku atau kau hina penciptaku? Kalau kau hina aku Nuh, aku tak pernah meminta kepada Allah wajahku seperti ini. Tapi kalau engkau menghina penciptaku, maka niscaya engkau termasuk orang-orang yang berdosa besar. Ketika Nabi Nuh mendengar itu, beliau menangis sejadi-jadinya, beristighfar kepada Allah, lalu beliau pun diberi nama oleh Allah Nuh. Nuh artinya meratap. Ya, hanya sejarah Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh masuk ke Nabi Ulul Azmi karena beliau umur 950 tahun mengajak umat hanya jumlahnya 80 orang. Menyo katanya gure tang tangguh buka daya. Tak buka daya mu 20 tu hana murid tang payah tu daya. Menyo Nabi Nuh hanya 950 tahun berdakwah, yang ikut cuma 80 orang. Maka beliau masuk ke Nabi Ulul Azmi. Saya tak panjang cerita itu, kita langsung singkatkan saja. Ada nabi yang lain seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Bahkan dari 5 Nabi Ulul Azmi itu Allah pilih lagi, satu-satunya Nabi yang Allah pilih, yang Allah seleksi adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, ibu-ibu, ayah-ayah yang tuan hormati, jumlah Nabi 124 dipilih menjadi 20, dipilih lagi menjadi 5, dipilih lagi menjadi 1. Maka yang satu itulah Nabi kita Muhammad sallallahu. Kalaulah Nabi kita dipilih dari 124.000 Nabi, diseleksi lagi oleh Allah menjadi satu Nabi, maka niscaya dari satu Nabi itulah akan dipilih umat yang umatnya juga terpilih. Siapa umat terpilih? Kita, umat Nabi Muhammad sallallahu. Inilah yang membuat Rasulullah merasa senang ketika Isra Mi'raj beliau berjumpa dengan Allah di Al-Mustawa. Wallahu alam, Al-Mustawa itu di mana kita tak tahu. Nabi Muhammad tun hana mufur, maka merumpuk dengan Allah di Al-Mustawa. Rasulullah meminta ketika itu berjumpa dengan Allah. Allah berkata, Muhammad, iya ya Allah, sal Muhammad, minta. Apa yang ingin kau minta, minta Muhammad, akan aku berikan kepadamu. Maka Rasulullah pun meminta, ya Allah, aku tahu ya Allah, dulu engkau pernah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa yang namanya kalam. Bahwa kalam itu ya Allah, engkau berbicara dengan Nabi Musa tidak memakai perantara. Ya Allah, aku tahu dulu kau juga pernah memberikan harta kekuasaan yang melimpah kepada nabimu bernama Nabi Sulaiman. Dan ketika itu pun engkau berikan kelebihan kepada dirinya untuk bisa berbicara dengan hewan. Ya Allah, aku juga tahu dulu kau pernah memberikan mukjizat dan kelebihan kepada Nabi Isa yang pernah menghidupkan orang mati menjadi hidup dan orang buta menjadi sembuh. Lalu Allah bertanya, apa yang kau minta Muhammad? Aku minta ya Allah, apa yang kau berikan aku terima. Maka Allah ketika itu berkata, Muhammad, kalau begitu aku berikan kepadamu 20 kelebihan
yang kuberikan kepadamu yang tidak aku berikan kepada nabi lain, rasul lain, umat lain, khusus untukmu Muhammad. Salah satu yang Allah berikan itu adalah ummatul khair, yaitu umat terbaik. Nampak ya? Umat terbaik. Dulu pernah di suatu hari Nabi Muhammad sedang duduk, truklah salah satu sahabat dan sahabat ya Ubaidah. Nah, salah satu sahabat datang ke Nabi Muhammad dan sahabatnya Ubaidillah datang duduk kepada Rasulullah. Maka goknya ditanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, indis soal, aku punya pertanyaan, bolehkah aku bertanya?" Boleh. Rasulullah, hal ahadun khairun minna ya Rasulullah? Bika aslamna wa bika jahidna ya Rasulullah. Punya bahasa ada yang benar. Nabi, kalau engkau ajak kami untuk berjihad, Nabi, kami siap. Kau ajak kami untuk mempertaruhkan nyawa untuk agamamu, kami siap. Kau ajak kami untuk berperang, kami siap. Kau ajak kami untuk menaruhkan jiwa dan raga untuk Islam, kami siap. Kau ajak kami untuk melimpahkan harta kami untuk perjuanganmu, kami siap. Apapun yang kau minta Muhammad, apapun yang kau minta Rasulullah, kami siap. Tapi pertanyaannya adalah, hal ahadun khairun minna ya Rasulullah? Ada enggak orang yang lebih baik dari kami? Kelompok dari yang lebih baik dari kami, golongan yang lebih baik dari kami. Ada Nabi? Coba lihat. Ada mana? Seandainya nak Ubaidillah dia bak kampung danyo, Ubaidillah sahabat Nabi kan. Kemudian dia bak danyo bak tanya, "Hai, saya Nabi God, gata atau lentuan sahabat Nabi?" Pasti jawaban dia adalah sahabat Nabi. Kemudian tidak ada lain kecuali para sahabat Nabi yang paling baik akhlaknya, yang paling baik niatnya, yang paling tinggi ilmunya, yang paling setia dengan baginda. Berarti yang paling setia itu adalah sahabat keluarga Nabi, sahabat Nabi. Tapi sahabat Nabi pernah bertanya, "Ya Rasulullah, hal ahadun khairun minna ya Rasulullah? Ada enggak orang yang lebih baik dari kami Nabi?" Maka Nabi menjawab, "Ada Ubaidillah." Ketika Nabi Muhammad menjawab ada, maka Nabi berkata ketika itu, "Ketahuilah bahwa saya khruju fi akhir zaman, di akhir zaman nanti akan muncul umatku yang mereka itu yu'minu nabi walam yarawni, mereka beriman kepadaku, mengerjakan maulid karena cinta kepadaku, mengadakan isra karena cinta kepadaku, mengucapkan salawat berdiri karena aku, mengucapkan tahlil juga karena aku, mengucapkan lafaz Al-Quran juga karena aku. Itulah orang yang paling baik, wahai Ubaidillah. Besok ketika kita tiada, ketika engkau tiada, ketika aku tiada, akan bangun satu umat yang paling besar dari umatku itu. Mulai dari bahasa kitanya, ada dari Indonesia, ada dari Afrika, ada dari Australia, ada dari Amerika, ada dari Malaysia, ada dari Brunei, ada dari Rusia. Semua beriman kepadaku, yu'minu nabi walam yarawni. Mereka beriman kepadaku tapi belum pernah melihat Maka kata Nabi, itulah kelompok yang paling baik. Sahabat bertanya, "Kenapa mereka yang paling baik ya Rasulullah? Kalau engkau hidup di sini, jika ada masalah, maka bisa jumpa dengan aku. Jika ketika aku tiada, engkau tiada, muncullah satu umat di akhir zaman. Mereka membela namaku, ingin berjumpa denganku, tapi aku tiada lagi. Maka itulah kelompok yang paling baik, umat yang paling baik." Itulah hadiah Allah ketika Nabi melakukan mi'raj, berjumpa dengan Allah di Al-Mustawa. Alhamdulillah,
mak-mak, ayah-ayah, watilahi nantom laki wa Allah, ya Allah na puji ke umat Muhammad. Watilahi musuh contoh getanya ban dan dilahirkan oleh mak adanya musuh laki wa Allah, ya Allah na puji ke umat Muhammad. Namunan hana kita tidak pernah meminta, tapi kita dipilih. Oh, seandainya dulu jadi umat Nabi Sulaiman, siap-siaplah kita mencari duit banyak-banyak. Maka uringina mbak masa Nabi Sulaiman, seandainya kita jadi umat Muhammad, jadi umat Nabi Sulaiman, nyan mak-mak kabeh nyo kalung nyo mandum kana meh nyo meh ba ule meh hino nama cik puduk ino ba hidung na cik meh mandum meh seluruh tubuhnya. Kenapa? Karena Nabi orang kaya, maka kita juga harus berlomba jadi orang kaya. Maka kita dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Lu ulang 3 tu. Dari 124.000 dipilih menjadi 20. Dari 25 dipilih menjadi 5. Dari 5 dipilih menjadi 1. Begitu juga kita. Dari seluruh umat para nabi dipilih umat-umat itu, yaitu dipimpin oleh 25 Dari 25 umat Nabi itu dipilih lagi menjadi umat-umat itu umat yang 5 Dari 5 Nabi itu dipilih lagi umat yang terbaik, terpilih, terbagus adalah umat baginda Rasulullah sallallahu. Maka wajarlah di suatu hari Jibril datang, Muhammad, di suatu saat nanti taulah bahwa seluruh umatmu akan masuk ke dalam surga. Maka Nabi bertanya, wa in saraka wa in zana ya Jibril, walau umatku mencuri masuk surga Jibril, walau umatku berzina masuk surga juga Jibril. Maka Jibril menjawab, wa in saraka wa in zana Muhammad, walau umatmu mencuri Muhammad, walau umatmu berzina Muhammad, kalau dia mati, sebelum dia mati mengucapkan kalimat syahadah, dia beriman kepada Allah, niscaya dia akan dimasukkan juga ke dalam surga. Alhamdulillah. Maka alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Jadi terkait tentang umat Nabi Muhammad ini, dulu ada cerita waktu Nabi Mi'raj. Mi'raj itu perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Jadi ada 3 perjalanan Nabi. Nyo ilmiah. Nabi itu waktu Isra Mi'raj melakukan 3 perjalanan gaib. Munyo istilah gaib berarti aneh, ajaib. Perjalanan gaib. Pertama yang disebut dengan Isra. Isra itu Nabi berjalan menaiki burak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang kedua, Nabi Muhammad melakukan perjalanan gaib yang disebut Mi'raj. Mi'raj itu mulai daripada Baitul Maqdis menuju ke langit ke-7. Di atas langit ke-7 itu disebut juga Mi'raj. Tapi itu lebih kepada kondisi yang disebut nanti dengan alam lahud. Ada 3 alam yang dilalui oleh Nabi Muhammad. Dan yang anehnya, tidak ada satupun, coba buktikan kepada saya, tidak ada satupun Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pernah dilakukan oleh Nabi lain. Lu rasa Hana. Dari Nabi Adam tupu Isra Mi'raj jika dia tu jika dalam surga. Nabi Idris tak pernah melakukan Isra Mi'raj. Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ismail, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Ibrahim, Lut, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, apa lagi? Nabi Saleh. Coba lihat, coba perhatikan baik-baik. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak dilakukan yang namanya Isra dan Mi'raj. Berarti Nabi kita ini dipilih oleh Allah, diberikan keajaiban khusus melakukan Isra dan Mi'raj. Nabi siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Alhamdulillah, Nabi kita terpilih, kita pun menjadi umat terpilih. Coba lihat bahasa Nabi. Coba dengarkan bahasa Nabi. U'titu khamsan lam yu'tahunna minal anbiya'i qabli. Aku ini, kata Nabi, diberi oleh Allah 5 kelebihan yang Allah tak berikan kepada Nabi lain. Salah satunya, ju'ilat ummati khairal umam. Aku diberi oleh Allah umat terbaik. Kenapa kita menjadi umat terbaik? Karena Nabi Muhammad diutus untuk seluruh dunia, seluruh alam, seluruh umat, Yahudi, Nasrani, apalagi Melayu, pula suku-suku lainnya. Papua pun suku nanti kan. Diutus untuk seluruhnya. Maka oleh karena itu wajarlah kita menjadi umat terbaik. Ada 3 alam yang dilalui oleh Nabi. Pertama disebut alam nasut. Alam nasutnya ada apa? Alam nasut. Alam nasutnya. Cik ada tu. Ini kalau kita lempar ke bawah, begini, itu alam nasut. Dia akan dihitung oleh perjalanan fisika dan jatuhnya dengan hitungan matematika. Selama pergerakan masih bisa dihitung dengan fisika, kimia, matematika, itu masih disebut alam nasut namanya. Nafum kan? Itu disebut alam nasut. Termasuk pergerakan burak. Pergerakan burak itu masih juga disebut dengan alam nasut namanya. Berarti perhitungan burak itu bisa dihitung kecepatannya dengan nilai matematika dan fisika. Gimana cara nilai? Dengku hana tabal malamnya. Yang tu bab matematika, dan tanya bab guru matematika tu. Punya nafum gimana? Pai dah jabut leh. Jabut yang baru terhitung matematika. Kalau mau hitung, silahkan dengan kaedah Albert Einstein. A sama dengan MC kuadrat. Rumus Albert Einstein, salah seorang ahli fisikawan dunia dari Inggris, namanya Albert Einstein pernah menulis satu artikel yang pernah diterjemahkan oleh Rusia, namanya Die Erklärung. Dibeli harga artikel Albert Einstein dibeli dengan harga mobil Mercedes-Benz 10 buah mobil. Pada motor Mercedes apa? Yang terbaru. Artikel itu dibeli dengan mahal. Ternyata ketika diteliti, artikel Albert Einstein mengakui tentang perjalanan Isra dan Mi'raj Muhammad. Yang tahu Albert Einstein bukan agama Islam bu. Albert Einstein itu bukan agama Islam. Dia tak mengakui Islam, tak mengakui agama lain. Dia itu mantan daripada orang yang menganut materi. Ya, atau disebut ateis. Ateisnya udah hanya mengaku Tuhan, mandum Tuhan samanya ateis. Ya, maka oleh karena itu jatuhnya tisu ini masih bisa dihitung dengan bahasa fisika, matematika dan seterusnya. Yang itu disebut alam nasut. Yang kedua, Nabi melalui alam yang disebut dengan alam malakut. Di mana mulai alam malakut? Dari mulai langit pertama sampai ke langit ke-7 itu disebut alam malakut, yaitu alam para malaikat. Saya dulu waktu belajar lun tua wate lun jabut bak dayah. Nah sabuh pertanyaan bak ulai lun tua watenya hana lum rumpok lum 4 jawaban lum tu jawabannya. Dalam tanya bak gurai lun hana jawaban. Jadi benar lun tanya bau. Dalam mulai lun tua dalam bunyian, pertanyaan ini adalah malaikat itu berapa jumlahnya? Jumlah dari malaikat dari Nabi Adam tu uronya padu jumlah malaikat. Atau benar? Punya planet dia tak hitung lah buka aju. Walaupun hana mandung dah hitung. Tahu kan? Hanya mandung dah hitung tapi dia tak hitung. Karena bintang itu juga bisa kita hitung walaupun tidak semuanya bisa kita hitung. Tapi kalau malaikat yang kita dah hitung malaikatnya deh mentang hana kita dah hitung kan.
Maka saya cari jawaban, saya temukan di dalam kitab Al-Quranul Azim karya Imam Ibnu Katsir. Apa kata Nabi Muhammad? Malaikat itu, jumlah malaikat ketika malam Lailatul Qadar itu aktsaru minal hasah, lebih banyak dari kerikil yang ada di bumi. Ni tolong hitung paduk ne kerikil di bumi orangnya. Mulai dari beta kenjut ulia cehnya apa atau diklutnya kena kerikil ni hitung saya ada padu. Ikalah Nabi Muhammad, jumlah malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar aktsaru minal hasah, lebih banyak dari batu kerikil di bumi. Berarti jumlah malaikat banyak tak terhingga. Ya kan? Ya kan? Tak terhingga. Siapa yang tahu jumlah itu? Hanya Allah yang tahu. Maka Nabi Muhammad melakukan perjalanan yang kedua pada alam yang disebut alam malakut namanya. Alam malakut itu alam malaikat. Malaikat itu banyak jumlahnya. Ada malaikat yang jaga ayam, ada yang malaikat jaga kambing, ada yang malaikat turunkan rahmat, ada malaikat menurunkan hujan, ada malaikat menjaga neraka, ada malaikat yang kalau orang sedang menuntut ilmu, ijak malaikatnya. Kata Rasulullah, innal malaikata ajnihataha li talabil ilmi. Orang kalau sedang menuntut ilmu, itu malaikat datang menyebarkan sayap. Ya, kita sekarang malam ini sedang menuntut ilmu. Kata Rasulullah, ajnihataha li talabil ilmi. Malaikat itu datang, dia buka sayapnya, dia minta ampun, ya Allah, ampunkanlah orang-orang yang mengaji, ya Allah, akan segala dosa-dosanya. Hanya kena hikmah urang jabut langsung merumpok dengan goreng. Nasi urang tanya tengku kiban hukum jabut dengan Facebook. Ilan tuan di tempat lain, goreng tempat lain, kaki sama hana sama aku. Maka lentuan jawab, orang yang ngaji di Facebook insya-Allah juga dapat pahala. Dapat pahala, tapi tidak dapat pahala melihat guru. Nah, itu bedanya dan beberapa perbedaan lain. Termasuk Nathidra malaikat yang Nabi merumpok bak langit pertama namanya malaikat Sulaiman. Nyan, kalau kena Nabi itu. Nabi kan ada Nabi Sulaiman. Ternyata malaikat juga ada namanya malaikat Sulaiman. Di mana Nabi jumpa itu? Ketika Nabi bersama Jibril ingin masuk ke langit pertama. Jadi nasabah pintu di langit pertama, lun baca dalam kitab Qissatul Mi'raj karya ahli hadis Mesir bernama Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Ini ahli hadisnya. Ahli hadis dari Mesir bernama Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Beliau mengkisahkan dalam beberapa nukilan hadis bahwa ketika Nabi kena langit pertama dijaga oleh malaikat namanya malaikat Sulaiman. Malaikat Sulaiman itu menjaga pintu. Nasabah pintu namanya adalah Babul Hafadzah. Jadi balangit pertamanya nasabah pintu namanya Babul Hafadzah namanya. Nah, ketika itulah malaikat bertanya, "Man hadza?" Hai, donyoso. Maka Jibril menjawab, "Ana Jibril, aku ini Jibril." "Wa man ma'aka?" Siapa di sampingmu? "Hadza Muhammad." Ini Nabi Muhammad. "Awaqad ursila ilai?" Apakah dia itu diutus oleh Allah berjumpa dengan Allah? "Na'am." Maka malaikat Sulaiman membuka pintu, masuklah Nabi Muhammad ke langit pertama. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa jarak kita dengan langit pertama? Baik mana kadang nak urang begah mana langit pertamanya hana jauh dengku ngan pesawat astronot je saja. Pesawat astronotnya. Mungkin adik-adik nak tukula, nak pelajaran tentang langit. Lagi contoh langit ionosfer, atmosfer, pulang troposfer, pulang. Nya yang tegula-tegulanya. Kamu awak dayah awak dayah muruno sih. Ya. Ya, jadi jangan kira orang dayah itu tak belajar ilmu seperti itu, belajar juga mah anak dayah belajar sendiri.
Ada langit namanya langit yang Allah ciptakan di Bumoyo ayah. Ada 7 langit. Salah satu langit itu Allah desain, istilah dalam bahasa ilmu geografinya adalah ionosfer, atmosfer, troposfer. Ada orang berkata langit pertama itu adalah langit ionosfer. Kalau ada orang berkata seperti itu, maka istilah yang dia katakan itu salah besar. Karena jarak gedenya dengan langit pertama itu butuh waktu 70 tahun dengan kuda. Munyo tandanya kita nak kuda atau berangkat ke hati langit, butuh 70 tahun sampai ke langit pertama. Ini belum langit kedua, belum langit ketiga dan seterusnya. Maka ibu-ibu sekalian, maka